Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Amir. Di sini saya akan membahas mengenai trigonometri. Trigonometri berasal dari dua kata, yaitu trigonos yang berarti segitiga dan metros yang berarti ukuran. Dengan demikian, trigonometri adalah sebuah cabang matematika yang mempelajari tentang hubungan yang meliputi panjang atau sisi dan sudut segitiga. Next. Ukuran sudut dan perbandingan sudut pada segitiga siku-siku. Nah, di sini tuh ada gambarnya ya. Di sini tuh satu lingkaran penuh. Nah, satu lingkaran penuh itu 360 derajat. Jadi, apabila satu lingkaran penuh dibagi menjadi 360 bagian yang sama, maka setiap bagian disebut satu derajat. Satu derajat dapat didefinisikan sebagai sudut yang besarnya 1/360 keliling lingkaran. Simbol derajat adalah nih, yang saya tunjuk ya, nih. Satu derajat dapat dibagi 60 bagian yang sama besar, yang disebut 1 menit, atau biasa petik 1. Dan 1 menit dibagi menjadi 60 bagian yang sama besar, yang disebut 1 detik, atau petik 2. Next. Sini juga saya melampirkan gambar radian ya. Poin kedua yaitu ukuran sudut dalam radian. 1 radian adalah besarnya sudut dalam lingkaran yang panjang busur di depannya sama dengan jari-jarinya. Simbol radian adalah rad. Apabila keliling lingkaran K dan jari-jarinya R, maka K sama dengan 2πr. Sehingga besar sudut satu keliling lingkaran adalah 2π radian. Jadi, konversi derajat dan radian adalah 2π rad sama dengan 360 derajat, pi rad sama dengan 180 derajat. Nah, di sini tuh harga pi-nya itu 3,14. Next. Yang poin ketiga, perbandingan sudut pada segitiga siku-siku. Yang A, panjang sisi-sisi suatu segitiga. Di sini ada segitiga ya. Nah, panjang sisi di hadapan sudut alfa itu dinamakan beta. Panjang sisi di hadapan sudut beta dinamakan B. Sampai seterusnya. Nah, panjang sisi sebuah segitiga siku-siku mempunyai hubungan C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Next. B. Besar sudut pada segitiga. Nah, jumlah ketiga sudut dalam segitiga adalah ini nih. Yang saya tunjuk ya. Yang C perbandingan pada sisi segitiga. Nah, sisi segitiga tuh nih. Di sini itu perbandingan pada sisi segitiga. Ada sin beta, cos beta, tan beta, kotangan beta, sek beta, cosec beta. Nah, untuk di sini tuh, yang di sini tuh depan. Kalau di sininya sampingnya dan ininya miring. Nilai-nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Nah, sudut-sudut istimewa. Sudut istimewa itu apa sih? Sudut istimewa adalah sudut yang perbandingan trigonometrinya dapat dicari tanpa memakai tabel matematika atau kalkulator, yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Untuk mencari perbandingan trigonometri sudut istimewa digunakan segitiga siku-siku seperti gambar berikut ini. Ini itu untuk mencari nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa. Bisa dilihat. Next. Ini juga bisa dilihat ya. Next. Nah, tabel nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa nih. Jadi, di sini tuh kalau sin 0 itu 0. Sin 30 derajat itu 1/2. Ya pasti hafal kan kalian untuk yang kayak gini gitu. Ininya kalau ini tuh naik, kalau sin tuh naik, kalau cos turun. Gitu. Kebalikannya, sin itu kebalikannya dari cos, dan tan itu kebalikannya dari cot. Relasi sudut. Dengan memakai sudut-sudut relasi, kita mampu menghitung nilai perbandingan pada trigonometri untuk sudut pada kuadran nilai lainnya. Bahkan untuk sudut yang lebih dari 360 derajat,
termasuk juga sudut negatif. Nah, ini tuh kuadran 1, ini kuadran 2, kuadran 2 juga, dan ini kuadran 3-nya. Next, ini juga kuadran 3, kuadran 4, kuadran 4. Banyak juga ya. Next. Nah, tabel tanda nilai ke-6 perbandingan trigonometri di tiap kuadran. Nah, ini tabelnya nih. Jadi, kalau kuadran 1 itu nilainya itu positif semua. Nah, kalau kuadran 2 nilainya negatif kecuali sin sama kosek. Nah, kalau kuadran 3 itu nilainya sama negatif semua kecuali tan sama cot. Nah, kuadran 4-nya itu nilainya itu negatif semua kecuali cos sama sek. Gitu. Lanjut, identitas trigonometri. Identitas trigonometri adalah persamaan trigonometri yang berlaku untuk semua nilai pengganti variabelnya. Beberapa rumus dasarnya itu, nah, sini nih. Di sini ada yang pertama itu kebalikannya, kedua ekuivalen, yang ketiga Pitagoras. Grafik trigonometri. Sumbu X sebagai nilai sudut. Panjangnya sama dengan keliling lingkaran atau 2πr. Dalam satuan derajat, sumbu ini dibagi menjadi 360 bagian yang setiap bagiannya menunjukkan 1 derajat. Sedangkan dalam satuan radian, nilai-nilai sudut tersebut dikonversikan ke dalam pi radian. Sumbu Y sebagai nilai fungsi, skalanya dihitung satu satuan sebagai panjang jari-jari lingkaran. Terdapat 3 komponen penting dalam grafik fungsi trigonometri, yaitu yang pertama, nilai maksimum fungsi adalah nilai ordinat tertinggi yang dicapai oleh fungsi itu. Yang kedua, nilai minimum fungsi adalah nilai ordinat terendah yang dicapai oleh fungsi itu. Dan yang ketiga, periode fungsi, yaitu besarnya interval sudut yang diperlukan untuk melakukan satu putaran fungsi. Oke, next. Nah, di sini tuh yang pertama ada grafik fungsi Y sama dengan sin X kuadrat. Ini bisa dilihat sendiri ya. Di sini juga ada keterangannya nih. Next. Nah, ini juga nih, ada grafik fungsi Y sama dengan cos X kuadrat. Next. Nah, di sini juga ada nih grafik fungsi Y sama dengan tan X. Mohon maaf ya, tadi itu salah penyebutan. Jadi seharusnya itu derajat bukan kuadran. Lanjut, grafik fungsi trigonometri tersebut berkembang menjadi fungsi sederhana yang mengalami perubahan nilai minimum, periode fungsi, dan nilai maksimum. Adapun bentuk umum fungsi trigonometri dasarnya yaitu sebagai berikut. Di sini nih. Ini tuh bentuk umum fungsi trigonometri. Perubahan grafik fungsi trigonometri memiliki beberapa aturan penting. Nah, aturannya itu ini nih. Aturan fungsi Y sama dengan K sin A X plus min alfa mempunyai nilai maksimum K 1, K nilai minimum K sama dengan min K periode 360 derajat per A. Begitu juga yang lainnya ya, bisa dilihat sendiri ya. Jumlah dan selisih dua sudut. Yang pertama, sin A plus B itu sin A cos B plus cos A sin B. Kedua, sin A min B sama dengan itu sin A cos B min cos A sin B. Cos A plus B itu cos A cos B min sin A sin B. Cos A min B itu cos A cos B plus sin A sin B. Lanjut, tan A plus B itu tuh tan A plus tan B per 1
min tan A tan B. Lanjut, tan A min B. Itu tuh tan A min tan B per 1 plus tan A tan B. Lanjut, aplikasi trigonometri. Nah, aplikasi trigonometri itu, yang pertama ada aplikasi trigonometri pada ilmu astronomi. Trigonometri sangat besar manfaatnya dalam ilmu astronomi karena ukuran benda-benda langit tidak mungkin diukur dengan menggunakan penggaris. Pasti dihitung dengan bermain skala-skala dan sudut-sudut, sehingga dapat diestimasikan ukurannya secara akurat. Rumus trigonometri sudut ganda digunakan untuk nilai-nilai ukuran sisi akibat sudut-sudut yang tidak istimewa. Yang kedua ada aplikasi trigonometri pada perkembangan ilmu teknik sipil. Selain di bidang ilmu astronomi, trigonometri juga sangat erat kaitannya dengan pekerjaan seorang surveyor, yaitu atau ahli ilmu ukur tanah. Keahlian trigonometri seorang surveyor sangat mempermudah pekerjaan sehingga beliau tak perlu terjun langsung ke medan-medan sulit. Nah, aplikasi trigonometri juga ada pada geografi dan navigasi. Jenis trigonometri yang diperlukan untuk memahami posisi pada bola disebut trigonometri bola. Trigonometri bola jarang diajarkan sekarang karena tugasnya telah diambil oleh aljabar linear. Meskipun demikian, satu aplikasi trigonometri adalah astronomi. Nah, yang keempat ada aplikasi trigonometri berhubungan dengan ilmu fisika. Pelajaran trigonometri dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, trigonometri dalam bentuk usaha. Dalam kehidupan sehari-hari, kata usaha dapat diartikan sebagai kegiatan dengan mengarahkan tenaga atau pikiran untuk mencapai tujuan tertentu. Usaha dapat juga dipakai sebagai pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, dalam trigonometri, pengertian usaha hampir sama dengan pengertian usaha dalam kehidupan sehari-hari. Kesamaannya adalah dalam hal kegiatan dengan mengarahkan tenaga. Usaha yang dilakukan oleh gaya tetap besar Usaha yang dilakukan oleh gaya tetap besar maupun arahnya didefinisikan sebagai hasil perkalian antara perpindahan titik tangkapnya dengan komponen gaya pada arah perpindahan tersebut. Nah, udah nih pembahasan saya mengenai trigonometri. Semoga bermanfaat bagi kalian semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.